Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan bahasan kita tentang hijab syar'i. Jadi kalau kita membahas tentang hijab syar'i ini sekedar kemudian untuk di ini aja ya, di review ya. Pertama-tama kita berbicara tentang ada hijab fisik, ada hijab non fisik. Jadi ada hijab yang kelihatan, ada hijab yang tidak kelihatan. Hijab yang kelihatan itu adalah bersifat baju. Nah, itu ada dua, yaitu adalah kerudung dan jilbab. Sedangkan kalau baju rumah yaitu sudah kita bahas ya. Nah, sedangkan yang tidak kelihatan bersifat yang namanya tabarruj. Yaitu adalah bersolek dengan berlebih-lebihan atau berhias secara berlebih-lebihan. Nah, kita sudah bahas, saya cuma ngulangin aja bahwasanya kalau kita berbicara tentang rumus hijab syar'i, ini sudah ketemu Abi, Dek. Ini Dek. Nah, kayak gini ya. Ya. Jadi your hijab should be as simple as khimar, yaitu adalah 2431. Lalu kemudian plus jilbab, yaitu adalah 3359 minus tabarruj, yaitu adalah 3333. Ini ada sekitar sekalian gambarnya nih, Ti. Nah, itu kan adalah gambarnya kayak ginilah kira-kira yang namanya hijab syar'i. Nah, jadi itu adalah yang bersifat fisik. Khimar yaitu adalah 2431. Allah sampaikan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi janganlah kalian perempuan-perempuan menampakkan zinatahunna, yaitu adalah aurat, gampangnya begitu, kecuali apa yang biasa tampak. Jadi semua wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kaos kaki juga termasuk hijab syar'i gitu ya. Itu yang pertama, khimar. Yang kedua adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan setelah mengatakan bahwa tidak boleh tampak kecuali wajah dan telapak tangan, maka Allah sampaikan gunakan khimar itu untuk menutupin kepala kalian sampai batas juyub, sampai batas belahan yang harusnya menutupi dada, atau sampai batas dada, gitu ya. Nah, lalu kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jilbab. Jilbab adalah surat Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyutnina 'alaihinna min jalabibihinna. Berarti mengulurkan jilbab mereka. Ini adalah dalil yang dua ya. Jadi khimar 1, 2 adalah jilbab, yang ketiga adalah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi janganlah kalian tuh bertabarruj dengan tabarruj yang seperti zaman dahulu. Nah, singkat ya, kita bahas tentang tabarruj. Sebelum Umi jelasin, karena Umi praktisinya, Abi pengen dijelasin dulu. Tabarruj itu asal katanya sama seperti kata burj, burj, atau buruj. Pernah baca surat Al-Buruj? Artinya apa Al-Buruj? Apa, Bi? Bintang-bintang. Surat Al-Buruj tentang bintang-bintang. Buruj sama burj, contoh kayak misalnya zaman sekarang Burjul Dubai, pernah dengar deh? Burjul Dubai, Dubai Tower. Ya. Burjul Arab, Arab Tower. Ya. Berarti burj itu apa artinya? Burj atau buruj itu adalah sesuatu yang tinggi dan terlihat kayak bintang, atau seperti tower. Nah, jadi contohnya misalnya ya, kalau seandainya Monas di Indonesia itu masuk burj, masuk tower, karena lumayan tinggi dibandingkan yang lain. Tapi kalau Monas disejajarkan sama Burjul Dubai atau Burjul Arab, ya itu bukan tower lagi. Karena dia nggak kelihatan dibanding itu, karena ada yang lebih terlihat lagi. Atau dikatakan syuhroh, sesuatu yang terlihat. Atau dikatakan sebagai zahir, sesuatu yang terlihat. Nah, itu adalah maksudnya burj. Jadi kalau kita bicara dengan walat tabarrojna, jangan kalian itu berhias sehingga kalian tuh menjadi pusat perhatian. Sehingga kalian tuh menjadi menjadi orang tuh mau nggak mau tuh harus ngeliatin Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan tabarruj. Nah, dari sini kita jadi ngerti maksudnya filosofinya tabarruj itu adalah menjadi berbeda dengan kebiasaan sehingga dia menjadi perhatian. Maka para sahabiah pada zaman dulu ketika jalan pun dia jalan nggak di tengah-tengah. Ya. Karena kalau jalan di tengah-tengah itu jadi perhatian. Berarti jalannya mepet dinding. Jadi kalau zaman dulu, ya ini aturan zaman dulu ya, nggak harus begitu sih. Cuma zaman dulu untuk menghindari tabarruj, yang laki-laki jalan di tengah, perempuan jalannya mepet. Gitu kan ya. Nah, dan apalagi misalnya bisa jadi tabarruj itu secara warna.
gitu ya, warna. Kalau yang lain pakai baju warna hitam, tiba-tiba dia merah apa deh? Merah darah. Kuning yang stabilo gitu ya. Dan merah yang kayak merah menyala gitu ya. Nah, itu otomatis jadi diperhatikan tabarruj. Nah, tapi kalau saya di Indonesia, bukan di Arab misalnya, yang pakainya memang ya warna-warni, dan perempuan-perempuan ketika keluar pakai baju warna-warni, maka ya pakai baju warna merah mungkin tidak tabarruj seperti di Arab Saudi misalnya, atau di tempat-tempat yang lain yang bajunya memang hitam, putih ataupun segala macam. Nah, ini adalah konsep tabarruj. Nah, jadi itu adalah salah satu yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membahas tentang hijab non fisik ini. Bagaimana sih kita tuh menjadikan diri kita tuh sebagai muslimah yang itu jauh daripada tabarruj. Nah, menurut Umi gimana tentang hijab non fisik ini? Ya, tentang tabarruj ya. Banyak mungkin di sini banyak sering bertanya pada Umi juga ya tentang batasan tentang make up yang diperbolehkan tuh kayak apa gitu. Yeah. Terus Umi bilang make up tuh emang boleh kok make up itu gitu loh. Jadi memang sejauh memang di situ tujuannya adalah kan ada beberapa kepentingan ya Bi ya. Misalkan biar dia nggak kucel ya, kemudian juga biar mungkin rapih lah. Biar seger lah. Yeah. Wajahnya biar seger kayak gitu. Jadi kalau off-nya di Indonesia itu kan ya pada dasarnya ya wajah-wajah kebiasaan yang muslimah itu ya wajah yang tidak bermake up kayak gitu loh, wajah-wajah yang seperti ya kayak Umi sehari-hari beginilah kayak gitu. Gitu jadi ya? Itu wajah Indonesia. Wajah Indonesia gitu ya. Jadi ketika di situ ada yang bertanya seperti itu, yang disampaikan coba nanti perhatiin ketika kamu pakai make up itu, kemudian coba untuk dilihat sama orang di sekitar orang, kira-kira diperhatiin apa enggak? Nah, kalau Abi jangan sih, ngeri kalau enggak, gitu. Ini pertanyaan doang. Pertanyaan tapi enggak yang berarti untuk dia lakuin kayak gitu loh. Nah, dia menjawab bahwa memang ketika kalau dia bermake up gitu kan ya, itu akan mengubah daripada penampilan dia kayak gitu. Jadi teman Umi waktu itu ya bertanya seperti itu karena kebetulan kan dia juga memang bukan pesolek ya, apa namanya, suka dandan kayak gitu loh maksudnya. Ada seperti itu. Perias bener. Ada memang beberapa juga punya IO ya, wedding organizer. Situ juga mereka biasa berhias dan menghias juga orang gitu loh. Kalau sampai membuat dia pangkling, kemudian juga menjadi orang yang berbeda, akhirnya membuat perhatian dari baik perempuan maupun laki-laki ke dia gitu loh. Itu kategorinya berarti sudah tabarruj gitu. Yeah. Dan apa sih batasan yang diperbolehkan? Ya tadi misalkan pakai pelembab, pakai bedak, ya mungkin lip gloss atau lipstick seperlunya biar nggak pucat kayak gitu. Jadi yang sampai nggak membuat wajah yang kita normal, atau membuat orang jadi nggak pangkling sama kita kayak gitu tuh. Itu masih diperbolehkan kan sekarang. Coba lihat di Instagram sekarang ya Bi, yang mereka benar-benar berubah total, yang awalnya wajahnya itu benar-benar kusam, kemudian banyak istilahnya jerawat binti-binti, kemudian jadi mulus gitu kan ya, bukan pakai beauty ini ya, beauty kamera ya, tapi benar-benar pakai make up gitu. Nah, akhirnya membuat dia menjadi sosok yang berbeda dengan dia yang seharusnya. Nah, itu kalau sampai membuat pangkling ya kategorinya menurut Umi udah sampai tabarruj gitu. Tapi kalau memang masih membuat bentuk dia, kemudian nggak sampai membuat perhatikan orang, karena kadang ada beberapa mungkin acara hajatan yang kalau dia nggak pakai mungkin akan sedikit aneh ya gitu loh. Kayak Umi mah cuek aja karena Abi memang ngapain kamu make up kayak gitu. Jadi ketika kita punya acara keluarga hajatan juga Umi biasa aja, nggak pakai sama sekali, muat tuh sama sekali nggak pakai. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa terima ya suaminya atau keluarganya. Nah, itu ngakalinya ya mungkin dengan cara make up minimalis, kemudian masih ya seperlunya lah ya biar nggak malu-maluin aja lah kayak gitu. Ya, karena tadi kalau kita bahas tentang tabarruj berarti dia harus stand out. Dia harus sesuatu yang terlihat sehingga orang tuh melebihi kebiasaan. Jadi kebiasaan sehari-hari orang tuh nggak gitu maksudnya. Makanya kita perlu jelasin dulu. Pertama bisa jadi dari wajah, make up wajah gitu kan ya, yang memang make up wajah ini berlebihan dibandingkan dengan budaya setempat. Dan memang ini bisa kita katakan standarnya ini kadang-kadang bisa bervariasi dari satu tempat dengan tempat yang lainnya gitu loh maksudnya. Cuman sebagai orang Indonesia Abi bisa nyampein sedikit saran misalnya. Ya kalau mau berbedak ya nggak apa-apa, nggak ada masalah berbedak tipis. Cuman jangan berbedak sampai kayak kabuki gitu ya. Di Jepang itu sampai kayak topeng gitu maksudnya. Itu sudah berlebih gitu kan ya. Tapi kalau berbedak sehingga supaya nggak kelihatan berminyak dan segala macam pucat dan seterusnya, ya oke lah, nggak ada problem. Tapi kalau dia sudah masuk misalnya sampai kayak masang alis, tambahan segala macam. Hiasan-hiasan nah, di sekitar mata. itu ada larangan yang
lain. Bibir yang merah banget. Iya, itu sudah ada larangan yang lain. Itu larangannya adalah tentang ya menyambung alis dan seterusnya gitu kan ya, menyambung rambut dan seterusnya kemana-mana. Nah, jadi itu salah satu contoh. Tapi kita fokus pada perempuan yang muslimah, termasuk kerudungnya. Ketika kerudungnya tiba-tiba setinggi ini gitu kan ya, setinggi tower gitu kan ya, punuh unta kalau zaman dulu. Nah, itu juga problem karena dia menjadi tabarruj. Juga pemilihan warna. Warna misalnya warna kayak gini oke, misalnya di Indonesia nggak ada masalah. Merah pun masih oke, di Indonesia nggak ada masalah. Tapi ditambahin glitter gitu misalnya, atau ditambahin ada beruang di sininya gede gitu misalnya. Nah itu juga bagian daripada tabarruj karena pengen dilihat gitu, maksudnya diperhatiin oleh orang. Bisa juga dari bau deh. Parfum. Itulah kenapa Rasulullah melarang perempuan untuk memakai parfum. Bukan berarti melarang total. Tapi kalau wewangian itu bersifat, contoh Umi tadi mandi misalnya pakai sabun. Sabunnya kan wangi. Dan itu normal karena yang bisa cium itu hanya orang-orang yang di dekat Umi. Nah itu nanti juga parfum juga ada sama. Abi pernah belajar tentang parfum deh, baca-baca dikit. Itu parfum tuh ternyata ada yang bisa jarak segini, ada yang bisa jarak segini, ada yang bisa jaraknya seono gitu misalnya. Ada yang jaraknya soft dan seterusnya. Dan ternyata tempat makainya, cara makainya itu menentukan itu keciumnya sampai di mana. Nah jadi bukan berarti perempuan nggak boleh memakai wewangian, boleh, tapi wewangian yang tidak tercium. Karena yang nggak boleh itu tercium semerbak. Ketika dia lewat orang, kayak gitu. Nah, itu kayak iklan ya. Ya, nah, tapi inti daripada semuanya yang perlu kita jelasin pada orang adalah hijab itu bukan perhiasan. Ya. Jadi itu yang harus kita kasih tahu. Malah disuruh tadi dikatakan oleh Allah menutupi perhiasan. Allah sampaikan apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi haruslah mereka menutupi perhiasan-perhiasan mereka. Lalu kemudian sampai membiarkan apapun yang biasa kelihatan. Jadi semuanya harus ditutupin perhiasan. Jadi jangan sampai justru hijab itu menjadi perhiasan yang baru. Jadi harus ikhlas hijabnya ya, berhijabnya. Ikhlas. Jadi memang hijab itu untuk nutupin perhiasan, bukan perhiasan yang baru. Sehingga nggak perlu ditambahin glitter, nggak perlu ditambahin segala sesuatu yang ujung-ujungnya dia menjadi perhiasan juga. Tapi fitrahnya perempuan tuh pengen dilihat sih ya, Bia. Memang pengen dilihat, laki-laki juga pengen dilihat. Walaupun mungkin perempuan juga mungkin lebih besar ya keinginan untuk pengen dilihat gitu kan ya. Nah ini problem. Malah kita harus menundukkan di situ. Maka dalam hati kita tuh, ya Allah, aku nggak perlu dilihat oleh manusia, ya Allah. Aku begini cuma pengen dilihat oleh Engkau, ya Allah. Ini kan adalah mentalnya tuh. Nah jadi hijab itu bukan perhiasan. Ini harus di kepala. Nah ketika di kepala kita itu hijab bukan perhiasan, maka lebih mudah memahami konsep hijab syar'i, tabarruj. Iya benar. Iya benar, hijab syar'i, tabarruj yang akhirnya kemudian adalah hijab syar'i kan. Hijab syar'i kan ada 3 tadi kan ya, yang minus tabarruj. Nah maka dia akan lebih mudah memahami konsep tabarruj dan memahami konsep hijab syar'i. Tapi apabila di dalam kepala dia masih ada pandangan bahwa hijab ini pengen ditunjukin orang, atau pengen kemudian memantaskan supaya dia tuh lebih kayak gimana ngomongnya, dia lebih cakep, lebih cakep, lebih terlihat, lebih untuk stand out. Nah itu justru poin tabarruj yang dia langgar. Nah makanya kalau orang-orang lihat semuanya udah pada sama nih kerudungnya nih, kerudungnya gitu-gitu aja, aku mau ditambahin dikit kerudungnya, atau punuk untanya kalau 1 aku pengen tambah 2 punuk untanya, atau misalnya ditambahin apa segala macam, ya itu menurut Abi bagian daripada tabarruj karena akhirnya dilihat oleh orang. Tapi ada orang bilang, tapi kan saya senang pakai gini-gini. Nggak ada masalah, asal jangan sampai kemudian itu memancing perhatian orang. Lah kalau sudah memancing perhatian orang, kita harus ikhlas bahwasanya ini adalah bagian daripada tabarruj. Nah, supaya kita tuh lebih enak dan lebih aman, balik lagi ya. Abi tuh gini. Kalau ada orang bilang sama Abi, kamu jangan pergi sampai batas ke pintu yang kelima ya. Kalau misalnya ada 5 pintu, kamu jangan sampai keluar dari pintu yang kelima. Kalau ada orang udah bilang gitu, Abi bahkan pintu ketiga aja Abi nggak mau. Kenapa? Karena khawatir. Gitu maksudnya, khawatir jangan-jangan nanti ya sama kayak gini deh. Indonesia itu kan orang-orang yang sangat hati-hati ya. Subuh jam 4 berapa sekarang? 4.55. 4.39. 4.35 ya, 4.39 taruhlah. Oke, 4.39. 4.39 itu subuh. Berarti imsaknya sudah 4 berapa? 4.15, 4.20. Imsak itu artinya apa? Hati-hati. Menahan dulu, jangan sampai lewat subuh. Walaupun boleh tetap sampai azan, tetap kita boleh makan dan minum. Tapi kan khawatir. Kalau pas lagi makan ayam, azan.
Lah terus gimana? Belum minum, belum nelen, gitu kan ya. Nah, ini juga sama, maka Abi bilang kayak tadi, kalau batas kerudung itu sampai batas dada, keseluruhan dada, Abi bilang panjangin lagi. Gitu kan ya. Kalau misalnya batasan apa tadi tabarruj itu adalah jangan sampai kita tuh jadi perhatian orang, maka coba kita kurangin lagi. Itu kemudian tentang hijab syar'i. Dan tadi termasuk tadi selain ada bau, selain ada warna, selain ada bentuk, juga barang, juga kualitas karakter. Tadi Umi bilang bahwasanya yang namanya hijab itu baik kerudung ataupun jilbab, dia tidak boleh transparan, tidak boleh membentuk badan atau menjiplak. Dan satu lagi, kalau kita yakinin, dia harus kemudian bersambung dari atas sampai ke bawah. Nah, tapi yang dua ini penting banget, karena kasusnya Asma itu dia juga pakai baju sebenarnya, pakai gamis, cuman menerawang. Nah, contoh ya, ini sekedar cuma untuk ngobrol. Ada ibu-ibu yang ngejar bahannya harus jatuh dan tipis gitu kan ya. Sehingga ketika pas dia lewat depan matahari, ya Allah ya Rob, gitu kan ya. Kalau mataharinya di belakang dia gitu ya, misalnya, terus Abi di depan, dia di tengah-tengah antara matahari dan Abi, itu kan semuanya kelihatan. Jadi menerawang. Kenapa? Karena tipis. Nah, yang kayak gini disebut dengan tabarruj. Sehingga dia tidak menjadi hijab yang syar'i. Atau pakainya tebel. Dari kulit pakainya tebel, atau dari jeans misalnya tebel. Tapi ternyata ngepres. Nah, ini yang menyenangkan laki-laki nih. Tapi dosa. Nah, itu juga termasuk bagian daripada tabarruj. Makanya kadang-kadang Abi bilang sama Umi kan, coba hindari pemakaian beberapa bahan-bahan. Contoh misalnya kayak bahan spandek ya. Jersey, spandek. Nah, itu kalau misalnya dia dipakai kena angin langsung sudah langsung menjiplak. Dan ada potongan-potongan tertentu yang memang menjiplak. Tapi parahnya Abi lihat pada zaman sekarang, orang itu justru desain baju, ini parahnya nih. Kalau orang cuma jualan dan nggak ngerti gitu maksudnya. Dia desain kok jadi emosi ya? Dia desain baju gitu kan ya. Kerudungnya diusahakan agar kemudian di atas, supaya bajunya tuh bisa kelihatan motifnya apa dan segala macam. Detailnya apa. Dan tidak hanya itu. Kalau cuma begitu aja lurus kan nggak bagus tuh menurut cewek. Dibuat membentuk dada justru. Lah, kalau itu mah sama aja tidak menutup aurat gitu loh, karena masih kelihatan gitu, auratnya masih kelihatan. Makanya kadang-kadang ada orang protes, kalau Ummu Alila gimana tuh kalau lagi pergi ke Turki? Kan kerudung itu kan di luar, bukan di dalam. Nah, terus Ummu Alila pakai kerudung kayak gini terus pakai jaket, itu beda urusan. Karena sudah selesai jilbabnya di situ, dan jaketnya ketika dipakai pun tidak menunjukkan bentuk badan. Nah, itu adalah bagian daripada yang harus kita ketahui juga. Jadi nggak serta-merta harus dipaksain pakai jaket dulu lalu pakai kerudung. Nah, itu tidak tepat guna juga dan sulit dalam prakteknya ketika nanti mau pergi, ketika nanti mau makan, nggak praktis dan seterusnya. Nah, ini banyak hal yang perlu diperhatikan. Maka pemilihan baju rumah menurut Abi juga penting, supaya membuat diri kita tuh aman ketika jalan tuh aman dan segala macam dan seterusnya. Nah, itu tentang tabarruj. Rasanya mungkin udah banyak ya. Nah, kalau menurutmu ada lagi nggak perlu ditambahin sampai Abi lihat lagi nih, apalagi yang perlu kita sampaikan tentang tabarruj ini? Apa ya tentang tabarruj ya? Tadi udah cukup banyak sih Abi jelasin terkait dengan tabarruj. Cuman yang tadi yang Umi pengen lihat ya, yang dari kemarin kan Umi juga tergelitik juga ketika membayangkan bagaimana ketika Umi coba mengisas mengindra gitu. Keluar lagi kata itu ya. Jadi ceritanya ketika Umi ngelihat beberapa ustazah ya, kalau Umi kan statusnya istrinya Abi bukan ustazah ya. Walaupun mungkin dalam hal ini kita punya jamaah juga, cuman kelasnya Umi kan kelas teri gitu maksudnya. Cuman dalam hal ini beberapa ustazah yang sering kita lihat juga di TV, kemudian ustazah beberapa istri ustadz juga, kemudian juga ya beberapa pemateri lah kalau Umi perhatiin di semenjak dunia online ini kan juga banyak banget ya Bia. Kemudian Umi coba mikirin kayak gini, mikir bodoh sih waktu itu. Teman-teman ini kan ketika ngelihat ustazah, kan mereka punya ustazah dong, biasanya ngundang pengajian, ustazahnya datang, kemudian pasti mereka juga mengisas baju ustazahnya kan? Pasti mereka juga melihat gitu ya. Jadi melihat baju ustazahnya. Tapi kenapa ya Bium itu ngerasa kayak
kok mereka nggak coba untuk ngikutin ustazahnya gitu loh. Maksudnya kan ketika mereka mengundang ustazah itu kan berarti dia ngefans dong, kepengen dong kayak ustazahnya itu, apapun yang ustazahnya lakukan dia kepengen melakukan supaya apa? Karena dia percaya bahwa ustazahnya ini adalah orang yang lebih tahu dalam hal ini dalil agama dan kepengen mencontoh kan, paling nggak kan ustazah ustadz yang kalau bukan mereka yang kita percaya siapa lagi kayak gitu kan ya. Tapi kenapa fenomena tuh sekarang itu para jamaah kemudian juga para istilahnya yang duduk di depannya ustazah itu lebih memilih baju-bajunya kok nggak sama sama ustazahnya gitu maksudnya. Jadi kayak ada baju ustazah, ada baju jamaah, ada baju gitu. Jamaah. Jadi itu yang Umi dari kemarin tuh mikir kok, karena kemarin udah mulai bergeser nih, teman-teman sudah bagus hijabnya ya, kemarin tuh pakai gamis, pakai menutup aurat yang udah cantik-cantik gitu kan ya. Tapi kok semenjak pandemi itu kemarin bergeser tuh bajunya itu, pengen lagi pakai lagi ke yang kerudung diual-ual lah, kemudian juga dengan baju yang menurut mesti bentuk badan sih itu kayak gitu sih. Menurut gimana? Ya, jadi maksudnya Umi adalah kayak ada pembedaan kalau ustazah tuh harus pakai gamis. Iya. Kalau jamaah nggak harus pakai gamis. Tapi nggak pernah kan lihat ustazah itu pakai celana, kemudian pakai kerudungnya di ual-ual, nggak ada. Nah, artinya harusnya mereka melihat bahwa ustazah itu pasti berpakaian yang syar'i dong. Iya. Dan kalau misalnya pakaian ustazah yang syar'i itu kayak gitu, kenapa jamaahnya nggak ikut? Padahal mereka sudah tahu seperti apa yang benar. Dan problemnya lagi kayak gini, pertanyaannya sederhana. Kalau muslimah yang mohon maaf ya masih pakai celana, masih pakai jeans dan segala macam, itu pas sholat pakai mukena nggak? Pakai mukena. Padahal mereka pakai gitu aja udah bisa sholat. Sebenarnya bisa sholat ya. Sebenarnya bisa sholat. Sudah pakai kaos kaki, pakai celana jeans, pakai baju sampai ke tangan, sampai pakai kerudung, itu udah bisa sholat. Karena udah menutup aurat. Tapi malah mereka pakai hijab syar'i ketika sholat. Nah, ketika di luar sholat maka malah nggak pakai hijab syar'i. Nah, itu kebalik namanya. Harusnya ketika dia sholat dia boleh cuma pakai penutup aurat. Ketika dia keluar rumah harusnya dia pakai hijab syar'i. Nah, tapi ya itulah namanya tantangan, Dik. Namanya kita juga berdakwah, kita memberitahu orang dan pelan-pelan memberitahu orang. Benar. Karena memang tidak semua orang bisa memahami secara langsung. Paham, ya, kayak misalnya Umi dan Abi juga paham sih, karena bagi perempuan pastinya lebih susah daripada laki-laki. Kalau bagi laki-laki kan ya ibaratnya Abi pakai kaos ketika ngisi juga biasa, dan jamaah Abi bahkan ada yang pakai gamis misalnya gitu kan ya, sebaliknya. Dan itu tidak bisa dikatakan pakaian ustadz dan pakaian bukan ustadz. Walaupun kadang-kadang ada yang bilang kenapa sih ustadz nggak pakai peci dan nggak pakai jubah, nggak pakai baju koko, ya Abi tinggal bilang aja requirement-nya apa, dan tergantung kita mau kemana, mau ngambil pasar apa, mau datang dan ngisi kemana. Nah, itu tidak bisa terjadi pada perempuan. Jadi pada perempuan nggak bisa, ini karena saya ngisinya yang nggak nutup aurat, jadi saya juga nggak nutup aurat. Atau ketika saya ngisi pada orang-orang yang masih awam, saya juga masih pakai celana. Enggak, pasti ustazah minimal pakai gamis. Mau dia sehari-harinya mungkin nggak pakai gamis, tapi pas kajian dia pasti pakai gamis. Nah, itu harusnya bagi Umi, harusnya orang memahami bahwa kalau pakaian syar'i memang kayak gitu, kenapa tidak diikutin? Tambah lama tambah aja Umi sini dikit. Itu nggak sadar. Nah, itu adalah tentang masalah tabarruj ya. Nah, ini kita kasih satu hadis ya. Ini ada satu hadis yang menurut Abi sangat luar biasa. Jadi di dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang mengenakan pakaian popularitas atau pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan kenakan pakaian kehinaan kepadanya di hari kiamat. Jadi siapapun yang berbangga dengan pakaiannya di dunia, maka Allah akan hinakan dia dengan pakaian kehinaan di hari kiamat. Artinya ya, kita tuh berpakaian, ingat ya, berpakaian bukan untuk menghias diri. Sehingga pakaian kita itu tidak boleh menjadi pengganti aurat. Nggak ikhlas rambutnya ditutupin buat kerudung tapi model rambut. Ada yang kayak gitu loh. Ada. Jadi kerudung modelnya model rambut. Dikasih gini terus, dan ini deh kerudungnya memang model rambut. Ada juga dikunci kayak di sini dikepang di bagian kerudungnya. Jadi kerudungnya pengganti rambut. Nggak rela dadanya mohon maaf ditutupin. Maka dia buat kemudian yang mirip kayak dadanya. Gitu kan ya. Nah, ini adalah bagian daripada pakaian popularitas. Nah, artinya kita harus tahu bahwa bukan penutup aurat. Hijab syar'i itu adalah cara kita untuk taat, bukan cara kita untuk menghias diri. Nah, maka kita tidak memakai hijab untuk kita menghias diri. Nah, maka di situ ada beberapa checklist nih, tidak tabarus misalnya longgar atau menyamarkan bentuk badan,
tebal, tidak tembus pandang, tidak diberi wewangian yang semerbak ya. Kecuali untuk kecium diri sendiri nggak apa-apa. Area kepala dan leher tidak boleh terlihat bentuknya. Kerudungnya sederhana, bukan hiasan untuk menarik perhatian. Kerudungnya bukan pengganti aurat kayak gini, misalnya kayak aurat gitu kayak rambut. Karena juga ada anting juga. Gitu ya. Tidak juga berpunuh unta, tidak juga membesarkan bentuk kepalanya. Berdandan yang cantik hanya di hadapan suami. Yes. Jangan kebalik-balik. Harusnya di depan suami itu berdandan pahala. Umi berdandan di depan Abi pahala. Umi pakai baju bagus di depan Abi pahala. Pakai baju bagus yang membuat Abi betah pahala. Umi pakai baju bagus di depan orang lain diperhatikan malah dosa. Nah itulah kemudian sedikit bahasan kita tentang tidak tabarruj atau bagian daripada hijab syar'i tadi. Nah berarti ini insya Allah mengkonklusikan seperti apa maksudnya hijab syar'i. Tinggal kita bahas tentang Q&A ke depannya, tentang pertanyaan-pertanyaan tentang berkaitan dengan hijab syar'i. Nanti kalau saya berjalan pakai gamis tuh Umi, itu seringkali saya tuh menyapu jalan. Ya. Nanti kalau kotor najis saya nggak bisa sholat dong. Atau misalnya di rumah nggak boleh dan segala macam. Insya Allah kita akan bahas dalam bahasan-bahasan berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.